Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Enos 20 Channel. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia spesial yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala bagi semesta alam. Tanggung jawab beliau dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya tentu menjadi tugas yang teramat berat. Tidak heran jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kelebihan kepada Nabi. Banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap anggota tubuh manusia paling sempurna ini adalah sebuah mukjizat. Yang pertama, mukjizat pada kepala. Salah satu mukjizat yang tampak dari atas kepala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu dinaungi awan, sehingga meskipun kondisi Arab yang begitu panas tidak turut membuat sang Nabi kepanasan. Ternyata hal ini terjadi sejak Nabi masih kecil, sebelum masa kenabiannya dan setelah menjadi Nabi. Pada masa kecilnya, Nabi pernah diajak oleh sang paman Abu Thalib pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Di sana ternyata ada pendeta yang mengenali ciri kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah selalu dinaungi awan ketika beliau berjalan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama beberapa pemuka Quraisy. Tatkala mereka sampai di tempat rahib, mereka singgah dan meletakkan perbekalan mereka. Kemudian rahib itu keluar menemui mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan di atas beliau ada awan yang menaunginya. Kedua, mukjizat pada mata. Beliau dapat melihat apa yang ada di belakang seperti halnya beliau melihat apa yang ada di depan, sehingga tanpa melihat ke belakang, beliau tetap tahu apa yang dikerjakan di belakangnya. Dari Abu Hurairah yang bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian menyangka bahwa posisiku di sini dan di sini demi Allah tidak terhalang dari penglihatanku, rukuk kalian ataupun sujud kalian? Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang ada di belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mukjizat pada telinga. Keajaiban lain pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah telinganya. Beliau mampu mendengar meskipun dalam kondisi tidur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah kami dan beliau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Hadis riwayat Muslim. Mukjizat yang keempat pada tangan beliau. Mukjizat pada tangan Nabi ini pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Beliau mampu membelah bulan menjadi dua bagian. Peristiwa ini terjadi sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy datang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ia mampu membelah bulan? Jika bisa, maka mereka akan beriman dalam Islam. Tangan itu juga yang memancarkan air dari jari-jarinya hingga para sahabat meminum darinya. Dan sering kaum ibu memintakan doa untuk anak-anak mereka. Rasulullah memasukkan jari telunjuknya ke air dan air tersebut menjadi obat. Ibu Abu Ayyub Al-Ansari yang buta dapat melihat kembali setelah diusap oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat hadis pada kitab Fadhail As-Sahabah yang diceritakan Anas bin Malik, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat waktu sholat asar tiba. Ketika itu orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkannya. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan berada di sebuah zawra atau sebutan untuk tempat yang agak tinggi terletak di dekat Masjid Nabawi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air secara mendadak memancar dari jari jemari beliau. Para kaum muslimin saat itu pun berwudu dari air tersebut. Qatadah yang mendengar kisah ini pun bertanya pada Anas, berapa jumlah kalian saat itu? Anas menjawab, sekitar 300 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti lainnya terangkum dalam sejumlah kitab sahih, terutama dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata,
Pada saat melakukan perjalanan Hudaybiyah, para sahabat mengalami kehausan, sementara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat kantong dari kulit. Kemudian beliau berwudu. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu lewat kantong tersebut, para sahabat pun menghampiri beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak memiliki air untuk berwudu dan untuk minum kecuali yang ada di depanmu ini." Lantas beliau pun memasukkan tangannya ke dalam kantong air tersebut. Seketika air memancar dari jari jemarinya bak sumber mata air. Para sahabat pun mengambil air untuk berwudu dan minum dari pancaran air tersebut. Saling bertanya pada Jabir, "Berapa jumlah kalian waktu itu?" Jabir berkata, "Andaikan jumlah kami 100.000 tentu masih cukup. Namun ketika itu jumlah kami hanya 1.500 orang." Mukjizat yang kelima ada pada kaki beliau. Jabir bin Abdillah Al-Ansari pernah mengeluh kepada Rasulullah bahwa air sumur di daerahnya tak bisa diminum, rasanya getir dan pahit. Kemudian Rasulullah meminta sebuah wadah. Beliau mencuci kakinya di wadah tersebut dan menyuruh Jabir untuk menuangkan air bekas cucian itu ke sumur. Spontan sumur itu menjadi tawar dan segar. Mukjizat yang keenam adalah adanya tanda kenabian atau khotam di bagian belakang tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di sekitar bahu dan punggungnya. Tanda kenabian tersebut dikenal dengan istilah khotam an-nubuwah dalam bahasa Arab. Tanda itu semacam tompel kecil di tubuh Rasulullah yang menjadi salah satu tanda fisik kenabian beliau. Keberadaan tanda tersebut salah satunya bersumber dari Salman Al-Farisi yang tengah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tiba di Madinah. Salman Al-Farisi menemui beliau dengan membawa nampan yang berisi kurma. Kemudian ia meletakkan nampan tersebut di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Salman Al-Farisi menjawab, "Ini adalah sedekah buat Anda dan sahabat-sahabat Anda." Beliau berkata, "Bawalah kembali, kami tidak makan sedekah." Salman Al-Farisi pun kembali membawa nampan yang dibawanya. Namun keesokan harinya, Salman Al-Farisi melakukan hal yang serupa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Salman, apa pula ini?" Salman Al-Farisi menjawab, "Ini adalah hadiah untuk Anda." Rasulullah kemudian berkata pada para sahabatnya, "Ulurkanlah tangan kalian dan makanlah." Pada momen tersebutlah Salman Al-Farisi memperhatikan tanda kenabian yang terletak di punggung Rasulullah. Hal itu pula yang mendorong budak dari seorang Yahudi ini untuk menyatakan keimanannya. Kesaksian serupa juga pernah disebutkan oleh Abdullah ibnu Sirjis dalam sebuah hadis Hasan Mukhtasar Syama'il. Saat itu ia menemui Rasulullah yang tengah bersama para sahabatnya. Abdullah ibnu Sirjis pun berputar mengelilingi Rasulullah hendak mencari stempel kenabian yang terletak di bagian belakang tubuh beliau, hingga Rasulullah pun tersadar akan hal itu dan melepaskan selendangnya hendak memperlihatkan bagian punggungnya. Beliau melepaskan selendang dari punggungnya sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging, dikelilingi semacam tahi lalat seperti kumpulan jerawat, ceritanya. Setelahnya, Abdullah ibnu Sirjis pun berbalik menghadap Rasulullah dan berkata lagi, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Anda, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Dan kamu juga." Jabir ibnu Samurah menambahkan, ia pernah melihat tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kedua bahu beliau. Ia berkata bahwa bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mukjizat selanjutnya ada pada ludah beliau. Pada zaman Nabi, ada seorang perempuan yang perkataannya kotor, berperilaku kasar. Perempuan itu dijauhi karena akhlaknya yang sangat buruk. Apalagi ketika dia berbicara dengan suaminya, suka membantah dan mencaci maki. Sampai-sampai semua orang tahu bahwa akhlak perempuan itu memang sangat buruk. Hingga pada suatu saat Rasulullah sedang makan bersama para sahabat, perempuan ini datang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sudah saling berbisik, "Ini petaka, wanita ini datang pasti kata-katanya tidak baik." Hingga perempuan itu kemudian berkata, "Wahai Muhammad, engkau ini adalah Nabi bukan? Jika memang Nabi, makan itu tidak sendiri, tapi berbagilah. Nabi itu tidak bakhil." Kemudian Rasulullah berkata, "Ambillah sesukamu." Tapi apa jawab wanita itu? "Aku tidak mau sesukamu, aku mau semuanya." Lalu Rasulullah memberikan makanan yang ada di tangannya. Namun wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, tanggung, berikan juga makanan yang masih tersisa di mulutmu. Keluarkan itu." Sahabat sudah tak tahan dengan sikap wanita itu. Namun Rasulullah memberi isyarat kepada para sahabat untuk tetap tenang. Dengan kelembutan Rasulullah memberikan semua makanan yang ada di tangan beliau dan yang ada di mulut.
juga yang ada di piring. Ini ambillah semua untukmu. Terima kasih kamu Nabi yang Masya Allah sangat mulia, jawab wanita itu. Kemudian wanita itu mulai makan yang dari piring, yang dari tangan, dan dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terus memperhatikan wanita tersebut. Saat wanita itu selesai makan dari apa yang dari mulut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercampur dengan liur beliau, wanita itu memakan habis semua makanan itu. Subhanallah, kata sahabat yang meriwayatkan ini. Dia berkata, Wallahi, aku bersumpah, dulu aku tidak pernah mendengar kata-kata yang baik dari mulut perempuan ini. Namun semenjak ludah Nabi Muhammad masuk ke lisan perempuan itu, tak pernah lagi keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang baik. Subhanallah, ketika ludah Nabi Muhammad masuk ke mulut orang yang tidak punya akhlak yang terpuji, membuatnya menjadi akhlak yang sangat baik. Masuk ke dalam tubuh orang yang tidak berperilaku baik, menjadi baik perilakunya. Itulah salah satu keistimewaan ludah Rasulullah SAW. Silahkan like, comment, and share. Semoga Allah mudahkan jalanmu untuk menuju ke surganya. Wassalamualaikum.